Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu sekalian. Di sini saya mau izin untuk menyampaikan tentang kegiatan proyek kita di bulan Desember. Di sini sebelumnya saya sudah berkoordinasi dengan para wakil siswa, OSIS. Nah, di sini untuk di bulan Desember nanti tanggapan dari kepala sekolah bagian siswaan akan acaranya digabung dengan Market Day. Di sini kita ada lomba sekaligus kewirausahaan kelima. Maksudnya nanti siswa yang sedang berlomba maupun dengan yang kewirausahaan menjadi ricuh gitu. Nah, di sini tanggapannya gimana maksudnya? Coba silakan pada Ibu Cari. Ya, baik. Terima kasih pada Yu izin menjawab untuk pertanyaan pada Yu yang pada diajukan. Jadi untuk kegiatan kelas meeting sendiri memang kegiatan rutin yang kami adakan setiap akhir semester. Nah, untuk akhir semester awal ini, semester 1 ini memang akan insya Allah akan diadakan di tanggal 16, 17, 18 Desember. Dan kebetulan memang acara tersebut berbarengan dengan kegiatan P5, yaitu dengan tema kewirausahaan. Untuk bagaimana sih Bu supaya acara tersebut tidak bentrok, tidak mengganggu jalannya kelas meeting? Ya, tentunya kegiatan P5 akan tetap berjalan. Mungkin saya akan tetap berkoordinasi dengan para OSIS, para perwakilan OSIS untuk permainan apa yang tidak mengganggu untuk stang-stang usaha penerbangan kelas-kelas yang menjalankan P5. Jadi harapan kami kegiatan P5-nya tetap berjalan, sekaligus kelas meeting-nya juga tetap berjalan. Kenapa sih Bu kok disatukan? Misalnya, memang ada pertanyaan itu. Ya karena memang hanya tinggal tersisa waktu 3 hari itu di akhir semester mendekati pembagian rapor. Jadi kita satukan supaya antusias anak-anak juga ada kelas meet, ada usahanya. Gitu ya. Iya, karena memang waktunya sudah mendekati pembagian rapor. Kelas meetingnya hanya 3 hari. Jadi kita siasati dengan di Bandung. Saya sih sudah saya koordinasi dengan OSIS. Intinya permainan apa yang bisa disatukan dengan Market Day di lapangan. Jadi Market Day-nya tetap jalan, kelas meet-nya pun tetap berjalan di satu tempat. Oh iya Bu, ini untuk soal permainannya menjadi perlombaan olahraganya. Tadi saya sempat berkoordinasi rapat juga dengan OSIS. Jadi kegiatannya bisa nggak kalau yang budgetnya agak dikurangi untuk peralatan gitu, misalkan kalau dari kemarin kan Bakyak tahun lalu gitu ya, dari ketua OSISnya tahun lalu Bakyak sama Bakyaknya balapan sama air kan? Iya. Sama voli air kalau salah. Nah, kan kita mesti beli bola sama siapin taplaknya, entah itu terpalnya itu beli apa dari mamang, saya juga nggak ngerti. Terus tadi saya coba memperkenalkan olahraga tradisional. Di sini ada lasin yang dilihat. Jadi di sini untuk jumlah pemainnya pun di sini tergantung dari garisnya. Jadi semakin panjang garisnya, semakin banyak nanti siswa yang terlibat menjadi penyerang maupun yang bertahan. Sehingga permainan ini dimainkan bisa sampai ya sejauh panjang lapangan, bisa di sekitar 6 peserta sebagai yang bertahan, 6 peserta nanti yang dia menyerang biar dia tidak tertangkap oleh
yang bertahan gitu ceritanya seperti itu. Tadi juga sempat koordinasi juga sama Iki. Insya Allah akan mengadakan kegiatannya itu 3 hari gitu. Jadi yang pertama futsal dulu, tetap jadi futsal. Yang kedua pada saat dimulai market day, nah disinilah perlombaannya lebih ke perlombaan tradisional maupun modifikasi. Sedangkan untuk yang virtual, yang Mobile Legends itu dari Senin sampai Selasa dia langsung final kejar. Sehingga nanti yang terakhir futsalnya itu final sekaligus mungkin ada acara pembagian hadiah apa gitu. Niatnya tadi pada saat apa. Nah, selanjutnya dari Ibu Devita untuk guru wali kelas MPLB kelas 11 ya Bu ya. Gimana ini Bu antusias kelas 11 kira-kira kalau misalkan kita mengadakan olahraga tradisional sekaligus dia masak gitu, walaupun nggak semuanya yang masak ya, tapi cuma sebagian. Gimana kira-kira menurut Ibu gitu untuk siswa kelas? Sebenarnya bagus Pak untuk saran permainan ini gitu kan. Cuma memang mungkin nanti sebagian ya yang Bapak bilang juga tadi, sebagian itu main lomba, sebagian lagi masak. Ya mungkin nanti disarankan untuk bisa dari rumah kali ya persiapannya. DPR masak Iya gitu gitu. ya? Jadi bahan-bahannya semua sudah dari rumah, mereka hanya tinggal bawa, tinggal sajikan saja. Terus kemudian mereka juga ikut euforianya ini Pak, bisa. Jadi seperti itu. Bisa. Ya, tambahan mungkin dari saya, Ya. saya juga mengampu maupun PKK hanya di jurusan BDP ya, di jurusan PM. Tetap saya akan tetap berkoordinasi dengan guru maupun PKK di jurusan MPLB dan akuntansi supaya kegiatan kelima ini tetap berjalan. Nah, mungkin teknisnya seperti yang Bu Devita bilang, nanti kita siapkan stand booth untuk mereka dagang. Produknya itu bisa mereka siapkan langsung dari rumah atau memang yang harus produksi di tempat. Kalau misalnya memang yang berkuah-kuah itu kan biasanya mereka harus siapkan kompor. Yang memang disajikan hangat itu ya harus ada kompor. Tapi kalau memang sudah dia kemas dari rumah itu lebih baik. Jadi di sini hanya tinggal pemasaran. Dan untuk permainan tradisional ini juga sepertinya tidak memakan lahan full di lapangan. Jadi memang bisa ini yang bagian permainan ini yang disatukan ke acara P5 kita nanti. Kalau untuk futsal sendiri kan memang full lapangan terpakai, jadi tidak bisa dengan itu. Untuk P5-nya mungkin dengan permainan ini baru bisa disatukan dengan P5. Tapi mungkin ada sedikit kendalanya sih Bu soal apa namanya permainan. Yang pertama itu mungkin cenderung apa ya, kalau dia membuka sepatu lecet pasti kakinya. cedera ini. Lapangan kita kan agak nggak beraturan dan belum betul benar. Apa ya, gimana cara buat kita nanti di Indonesia itu kasih peraturan bakunya harus wajib pakai sepatu atau gimana ya? Itu pasti Pak, karena memang lapangannya Bocel gitu kan, nggak rata ya Pak ya. tajam buat Jadi untuk mengurangi cedera, Iya. antisipasinya mungkin kita lakukan saja seluruh pemain wajib menggunakan sepatu. Tapi tadi sempat ngobrol gitu, ada terjadi sedikit debat kalau misalkan permainan galasin ini disatukan sama voli air. Voli air kan modifikasi. Nah kalau ini kan tradisional sebenarnya, budaya kita gitu ya. Terus kalau misalkan basah itu kan licin, nah itu nambah juga presentasi murid jadi cedera gitu. Akhirnya ada apa ya, sempat ini juga sih
belum terpikirkan lagi gitu niatnya mau dibikin 2 lomba di lapangan apa satunya virtual. Takutnya nanti kalau insya Allah sih nanti untuk permainan ini kita lebih mengutamakan apa durasi waktu gitu ya, paling 5 menit sampai 10 menit untuk pergantian tim. yang bertahan sama yang ini, sehingga yang lagi nonton juga bisa ikutan main gitu kalau misalnya temennya capek. Bergantian. Bisa ada subsnya, substitution bisa. Kurang lebih kira-kira seperti itu aja sih Bu untuk hasil rapatnya kami sama OSIS. Dan apa namanya, untuk di bulan Desember kurang lebih insya Allah semoga acaranya ya sama-sama meriah dan Amin. semua juga bisa bekerja sama antara satu dengan yang lainnya. Amin. Karena kan terkadang siswa tersebut pada saat kegiatan justru malah nggak masuk, Iya. ada yang main kemana gitu kan, takutnya ada jadi hal yang tidak diinginkan. Usahakan semeriah mungkin gitu ikut partisipasi. Ada tambahan dari Bu? Ya, Cukup sih mungkin untuk jumlah permainan. Memang kan ada futsal, kalau memang di ACC oleh kepala, futsal, galaksin, voli air, dan Mobile Legend. Dengan durasi waktu kita yang hanya 3 hari, ada 4 permainan, itu memungkinkan atau tidak, itu nanti kembali lagi ke keputusan kepala sekolah. Kalau saya sih maunya 4-4-nya jalanin supaya anak-anak tertarik salah satu dari permainan ini mana sih yang mereka minati, karena memang antusias anak-anak kalau di bidang olahraga itu tinggi, Untuk antusiasnya ya, sangat apalagi yang virtual. Mobile Legend. iya rame. Ya. Itu aja sih Pak. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kali ini kita dicukupkan untuk rapat kegiatan tugas saya TKG PJOK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.